Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pembahasan kitab Syu'abul Iman, melanjutkan bahasan yang telah lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'til dohiyata wal aqiqata wahdiyan wa ulil umuri atihumu la tajrimu. Wa'ti jeung kudu ngadatangkeun anjeun adohiyata kana kurban wal aqiqata sareng akekah. Wahdian jeung kudu hadiah temenan anjeun. Wa ulil umuri jeung kanu ngabogaan pamarentah atihum kudu taat anjeun ka ulil umur la tajrimu ulah berontak anjeun. Dalam bait ini memuat dua cabangnya iman, melanjutkan cabangnya iman yang telah lalu, yaitu cabang iman ke-48, yaitu ityanul udhiyati wal aqiqati wal hadi, itu melaksanakan kurban, akekah dan hadiah. Patadhiyatu dabul ibil awil bakori awil gonami taqarruban ilallah. Yang dimaksud dengan kurban adalah menyembelih binatang yang sah untuk dikurbankan, yaitu onta, sapi, domba atau kambing. Maksudnya taqarrub, mendekatkan diri ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk waktu kurban yaitu setelah terbit matahari pada tanggal 10 Zulhijjah, setelah melaksanakan sholat Id dan kedua khutbahnya. Itu menurut Imam Syafi'i. Dan waktu akhir daripada pelaksanaan kurban adalah tanggal 13 Zulhijjah, itu pada hari tasyrik yang ketiga, sebelum terbenam matahari. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan Imam Maliki, yang mana mereka mengatakan bahwa berakhirnya waktu kurban adalah tanggal 12 Zulhijjah. Adapun daging kurban itu harus disedekahkan dalam keadaan mentah kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Wa yusan ala yakula faqa sulusi, dan tidak disunatkan bagi orang yang berkurban itu memakan dagingnya di atas sepertiga. Dan sunat dagingnya dibagikan itu dalam keadaan mentah supaya orang yang menerima itu bisa mengolahnya sesuai dengan kemauannya, baik itu mungkin akan dipasak, akan dijual dan lain sebagainya. Maka tidak cukup kalau daging kurban itu dijadikan makanan yang dipasak, lantas orang-orang miskin, fakir diundang, itu tidak cukup. Lihat supaya makan daging yang sudah masak tersebut. Jadi sebaiknya dalam keadaan mentah. Itu kalau kurban sunat, berbeda dengan kurban yang wajib atau yang dinazarkan. Fala yakul mudhahi minha syai'an bal yajibu alaihi tasadduq bijamiha. Maka tidak boleh orang yang berkurban dalam kurbannya yang dinadarkan memakan sesuatu dari daging kurban tersebut, bal yajibu alaihi atasaduku,
bahkan wajib disedekahkan bijamiha kalawan semuanya, hatta jildiha wa qarniha, sehingga kulitnya dan tanduknya sebenarnya itu harus disedekahkan semua. Wa malaikatu mayud bau anil mauludi yaumas sabihi, sedangkan yang dimaksud dengan akikah adalah menyembelih binatang karena kelahiran bayi. Waktu yang paling utama yaitu di hari ke-7, tapi boleh mungkin kalau belum ada di hari ke-7, boleh di hari ke-14 atau di hari ke-21, bahkan di hari 40 harinya, atau paling banyak zaman nipas yaitu 60 hari. Wa yusanu dabuha inda tuli samsi, dan disunatkan menyembelih akikah juga sama setelah matahari terbit. Payud bau anil gulami satani wa anil jariyati satun, dan disembelih dari anak laki-laki 2 domba dan dari anak perempuan 1, dan dihadiahkan daripada daging akikah itu kepada orang-orang fakir dan miskin. Bahkan kalau akikah mungkin disunatkan dipasak dulu, bahkan pasakannya harus agak manis gitu ya, kecuali kecuali kakinya itu bisa diberikan dalam keadaan mentah. Sedangkan yang dimaksud dengan hadiah yaitu maisakul haram taqarruban ya Allah, yaitu binatang yang disembelih di dekat Masjidil Haram, itu bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji ifrad. Itu maksudnya taqarrub, yaitu atas dasar taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu menyembelihnya sama dengan waktu kurban. Cabang iman yang selanjutnya yaitu yang ke-49 adalah taatu ulil amri, taat kepada pemerintah, taat kepada pemerintah dalam kaidah-kaidah syara, dalam arti yang dibenarkan oleh syara, sepanjang perintah itu mungkin tidak dalam keadaan bertentangan dengan syara. Bakadarika patajibu ta'atum ala jami' riwayat dohiran wa batinan. Oleh karena itu diwajibkan kita taat kepada pemerintah lahir dan batin, karena dawuhan Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada pemerintah. Yang dimaksud dengan ulu amri di sini wahum al ulama wa umaro, yaitu ulama dan umaro. Itu termasuk ulil amri. Dawan Rasulullah SAW, man atwa amiri faqad atwani wa man aswa amiri faqad aswani. Siapa yang taat ke pemerintahanku maka sama dengan taat kepadaku, dan sebaliknya yang tidak taat berarti tidak taat kepada maksiat kepadaku, kata Nabi. Lakin la yadau bil haram makruh, tapi tidak ada ketaatan di dalam sesuatu yang haram atau yang makruh. Adapun sesuatu yang mubah, painkan api maslahat amah lil muslimin, kalau umpamanya yang perkara yang mubah itu ada yang maslahatnya bagi orang-orang muslim, wajabat taatu, maka itu wajib taatnya walaupun dalam hal yang dimubahkan. Kalau tidak ada manfaatnya, tidak ada maslahatnya, maka tidak wajib. Umpamanya kalau ada
bi adami syurbi dakhan al-muru pialaan wajabat alituatuhu liana fi ibatalihi maslahah amah. Uangnya pemerintah menganjurkan untuk tidak merokok umpamanya, itu wajib dituruti, wajib ditaati karena itu bermaslahat, bermanfaat. Untuk yang selanjutnya ya amsik habibima alaihi jama'atun wahkum bi adlin wan ama huwa ma samu wa mura bi ma'rufin wa anta ainahumu jidan ala birin wa taqwatu kramu. Amsi kudu nyekel anjeun habibi hei kakasih kaula ma kana perkara alain wa etep kana perkara jamaatun ari golongan wakum jeung kudu ngahukuman anjeun bi adlin kalawan adil wanha jeung kudu nyegah anjeun ma kana perkara huwa anu ari perkara teh eta maksamun dosa wa amur jeung kudu marentah anjeun bimarupin kana kasayan wanta bari ari anjeun eta aninhum kudu nurungan anjeun ka jama-jama jidan pisan ala birin kana kasayan wa taqwa jeung kana takwa tukromu mangka dimuliakeun anjeun. Dalam dua bait ini memuat beberapa cabangnya iman, ada 4 cabang iman, yaitu cabang iman yang ke-50 atau masuk bima alai jamaatun, berpegang teguh kepada apa-apa yang telah ditetapkan oleh golongan kaum muslimin. Wahum muslimuna, yang dimaksud dengan jamaah di sini adalah orang-orang muslim. Bainal muslim wala wahidan yukul lahu jamaah kama padu sayhuna Ahmad An-Nahrawi. Sebab menurut pandangan Imam Ahmad Nahrawi bahwa walaupun sendiri satu orang muslim itu dikatakan jamaah, bisa dikatakan jamaah walaupun satu orang. Allah berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah ya, semuanya jangan bercerai-berai, jami'an wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, harus bersatu ya. Wa qala Rasulullah sallam la yahilu damu mri'in muslimin ila bi ihda salasid, tidak halal darah seorang muslim kecuali salah satu yang tiga perkara. Yang pertama asyaibul jani, janda yang zina. Yang kedua wa nafsu binafsi, orang yang membunuh orang lain, berarti dalam istilah lain berarti hukum kisos. Yang ketiga watariku lidinihil mufari li jamaah, itu yang meninggalkan agama, yang memisahkan diri dari jamaah, itu orang murtad yang dimaksud di sini. Itu menurut pandangan Islam, tapi berbeda dengan hukum negara gitu. Ini menurut hukum Islam gitu. Jadi ada 3 darah muslim yang halal, yaitu janda yang jinahnya jinah muson, yang artinya yang perzinahan yang dilakukan setelah melaksanakan akad yang sah, setelah melaksanakan perkawinan dengan akad yang sah, itu dimaksud dengan jinah muson. Karena anak jinah itu ada 2 macam, ada jinah muson, ada jinah guer muson. Yang dimaksud di sini adalah jinah muson, yaitu jinah yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang sudah pernah melaksanakan akad nikah secara sah.
Kalau bujangan beserta seorang gadis mungkin masih perawan, belum pernah nikah, itu dinamakan itu jinanya jina ghair muhson. Yang kedua yaitu orang yang membunuh orang lain. Dalam Islam ada hukum kisos. Kalau orang yang membunuh, dibunuh lagi. Yang ketiga yaitu orang yang keluar dari syariat Islam, yaitu murtad, seperti yang memarahi Nabi, memarahi para sahabat, memarahi malaikat, umpamanya, itu sudah keluar dari ajaran Islam. Man adasa fi amrina hada malaysa bi minu fawaradun. Kata Rasul, siapa orang yang mengada-ngada dalam urusan agama tanpa dasarnya, tanpa ilmunya, tanpa dasarnya dari Rasul, maka ditolak gitu. Malaysa minhu fawaradun, maka sesuatu itu ditolak. Cabang iman yang selanjutnya yaitu cabang iman yang ke-51, al-hukmu bainan nas bil adli, menghukumi di antara manusia itu secara adil. Allah berfirman, fahkum bainana bil haqqi wala tusaddid. Maka kamu harus menghukumi di antara kami semua bil haqqi, kalawan hak, wala tusaddid, dan janganlah berlaku tidak adil. Wa qala ta'ala, wa man la yahkum bima anzalallahu fa ulaika muzalimun. Siapa orang yang menghukumi dengan hukum yang keluar, yang tidak sesuai dengan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika muzalimun, maka orang tersebut termasuk orang-orang yang zalim. Cabang iman yang selanjutnya yaitu cabang iman yang ke-52, yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, memerintahkan yang baik dan mencegah yang munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wal takum minkum, dan harus ada di antara kalian umat yang selalu mengajak-ngajak kepada kebaikan, memerintah kepada kebaikan, mengajak-ngajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan, dan mencegah daripada yang munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, mengajak-ngajak kepada yang hal-hal yang baik dan melarang atau mencegah daripada hal-hal yang buruk gitu. Sesuai dengan kemampuan kita. Cabang iman yang selanjutnya yaitu yang ke-53, yaitu at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolonglah menolonglah kamu di dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Rasulullah SAW bersabda, man masyafi'auni ahi wa manfaati palu sahabul mujahidina fisabilillah. Barang siapa yang berjalan dalam memenuhi atau menolong saudaranya, maka akan diberikan pahala
seperti pahala orang yang jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda lagi, man aghasa malhufan katabalahu lahu salasan wa sab'ina hasanatan wa idatun minna yusri biha akhiratahu wa dunyahu wal baqi fi darajati. Siapa orang yang menolong orang yang kesusahan, maka Allah akan menuliskan kepada orang tersebut salasan wa sab'ina hasanatan, 73 kebaikan. Yang satu daripada 73 itu untuk kemaslahatan di akhirat dan dunianya, akhiratnya dan dunianya, dan sisanya itu pidarojati, di dalam beberapa derajat. Jadi diangkat beberapa derajat. Wa qala sallallahu man qada ajatalihi fakana ma khadaballahu umurah. Siapa orang yang menolong kebutuhan saudaranya, membayar kebutuhan saudaranya, maka kana ma khadaballahu umurah, maka kaya-kaya sudah melayani Allah Subhanahu wa taala dalam umurnya. Man aqra ayna mu'minin aqrallahu aynahu yaumil qiyamah. Siapa orang yang memberikan rasa kegembiraan ke dalam hati seorang mukmin, maka Allah akan memberikan kegembiraan kepada orang tersebut di hari kiamat. Dan banyak lagi hadis-hadis ini yang bertalian berkaitan dengan kita harus rajin menolong orang lain. Karena hakikatnya menolong orang lain adalah akan kembali manfaatnya kepada kita semua. Besar sekali pahalanya. Mudah-mudahan kita dengan rajin menolong orang lain, kita juga akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesulitan. Kita di dunia banyak menolong orang lain, ya. Insya Allah Allah juga akan menolong kita baik di dunia dan di akhirat. Untuk selanjutnya mungkin bait yang selanjutnya, wastani rabbaka asinan lil walidi rahiman fasil hasin bihul kikatur hamu. Wastayi jeung kudu era anjeun robbaka ka pangeran anjeun, ahsinan kudu nyieun kahalusan temenan anjeun, lil walidi ka ibu rama, rohiman kabaraya pasil mangka kudu nepungkeun anjeun, nepungan anjeun, hasin kudu ngalus-ngalus anjeun bihulki ka kana ahlak anjeun, turhamu mangka dibika nyaah anjeun. Dalam bait ini memuat beberapa cabangnya iman, ada 4 cabangnya iman, melanjutkan cabang iman yang sudah lewatnya. Itu cabang iman yang ke-54. Itu cabang iman yang ke-54, al-haya minallah. Kita harus merasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW bersabda, al-haya minal iman. Rasa malu itu sebagian daripada iman. Kalau orang tidak punya rasa malu, berarti imannya ya sudah hilang sebagian. Ruwiya an bin Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
istahyu minallahi haqqal haya. Kata Nabi, harus malu kamu daripada Allah Subhanahu wa taala, kalian malu yang sebenarnya. Qala faqulna ya Nabi Allah. Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Nabi Allah, hai Nabi Allah, ana anastahi. Ina nastahi, sebenarnya kami juga sudah malu ya Rasulullah. Rasul menjawab, laisa dalika, bukan begitu caranya. Walakin man istahi minallah haqqal haya falayah badrasa mahawa wal batan mahawa wa farja mahawa. Tetapi orang yang merasa malu dengan Allah, dengan sebetul-betulnya sebenar-benarnya malu, maka harus bisa menjaga kepalanya dengan sekelilingnya, menjaga perutnya, pemahawa dengan sekelilingnya, dan menjaga kemaluannya, menjaga dua tangannya, dua kakinya. Nah, intinya menjaga segala sesuatu anggota badannya semuanya dijaga daripada berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang ada di lingkungan kepala dijaga, bola matanya dijaga, lisannya dijaga, telinganya dijaga, perutnya dijaga, jangan sampai memasukkan barang yang tidak halal. Kemaluannya dijaga, jangan sampai berbuat zina. Kalau sudah begitu, sudah bisa menjaga anggota badan dengan baik daripada berbuat dosa kepada Allah, maka baru dikatakan malu dengan yang sebenarnya, haqqal haya. Wal yadhkuru mauta wal bila, dan harus ingat dengan kematian, harus ingat dengan bahwa kita akan, tubuh kita ini akan rusak. Wa man aral akhirata tarka jinatal hayati dunya wa asal akhirata alal ula paman para dalika paqadistaya minallah haqqal haya. Siapa orang yang menghendaki akhirat lantas meninggalkan mungkin kesenangan duniawi dan memilih akhirat, karena akhirat itu lebih utama daripada dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula, kalau dalam Al-Qur'an. Ya, baru dikatakan paman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Maka orang tersebut boleh dikatakan, sudah bisa dikatakan sudah merasa malu daripada Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebenar-benarnya. Rupanya cukup dulu sekian. Ya, insya Allah nanti disambung lagi dalam kesempatan dan waktu yang lain. Semoga bermanfaat. Khudmas sopa wada makarban. Ambillah yang baiknya dan jangan lupa tinggalkan yang tidak baiknya. Yang baik hanyalah datang dari Allah, yang tidak baik itu hanya datang dari kesalahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.